salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah ingkang kawula mulyakaken segenap takmir Masjid Al-Huda Desa Ketumbanteng jamaah salat maghrib yang alhamdulillah kita lanjutkan dengan kajian Rabu malam Kamis yang saat ini kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kula lan panjenengan sedaya kekuatan, kesehatan, rahmat walaupun diguyur hujan. Insyaallah hujan ini menjadikan dosa-dosa kula lan panjenengan sedaya ikut dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menunjukkan kula lan panjenengan sedaya pundi barang engkang hak dan mana barang yang batil. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula lan panjenengan sedaya menjadi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, teng mriki kula boten minteri ya. Hanya berwasiat kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mungkin nek enten salah nggih monggo ditegur. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kula lan panjenengan sedaya memperhatikan di akhir-akhir bulan, di akhir-akhir hari ini, kula lan panjenengan sedaya niki di medsos, di WA, di Instagram, di TV itu luar biasa terjadi napa? Banyak sekali terjadi yang suatu yang mengerikan. Boten hanya korupsi saja, boten tentang artis-artis yang kecekel karena narkoba, bukan artis-artis yang karena selingkuh saja, boten. Tapi yang mengerikan pada akhir-akhir ini adalah teng pundi-pundi ya, mulai dari Papua sampai Sabang sampai Merauke niku apa beritanya terjadi bencana alam. Nggih mboten ado-ado teng mriki pun beberapa tahun ini juga mengalami suatu bencana. Kalau kula lan panjenengan sedaya renungi ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Monggo ayat ini kita renungi bersama-sama, bahwasannya ayat ini bisa menjadi pengeling kula lan panjenengan sedaya. Dan Tuhanmu dan Allah itu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri, tidak sekali-kali membinasakan suatu wilayah ya, secara terus-menerus, secara kerusakannya luar biasa ya. Sedang penduduknya niku napa? Orang-orang di dalamnya itu berbuat kebaikan. Mari kita renungkan ayat ini hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Allah berfirman kepada kita manusia ya,
Allah itu tidak akan pernah menurunkan suatu bencana, tidak akan pernah menurunkan suatu kerusakan di bumi atau di wilayah itu, sedangkan di negerinya, di wilayahnya itu dalam keadaan orang-orangnya soleh. Nah, hal ini juga cocok ya. Mari kita renungkan lagi pada Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Insyaallah ayat niki pun sering disampaikan oleh para mubaligh ya. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kalau misalkan dikecilkan lagi, kalau misalkan di penduduk di Sidoarjo niki beriman dan bertakwa, wes lebih kecil lagi ya. Di Kedung Banteng. Di Kedung Banteng ya, negerinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard ya. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kalau kula lan panjenengan sedaya niki kula kepireng nate diceritani mbah-mbah kula niku Masya Allah kayak pembanding bingen niku luar biasa. Sawahe api-api, kaline bau bening sampai kena digawe ngombe dan lain sebagainya. Ya, karena mungkin zaman dulu itu banyak orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Akhirnya apa? Allah memberikan tadi ya rezeki, Allah melimpahkan keberkahan sawai api sehingga banyak yang melaksanakan zakat, banyak yang melaksanakan sodako dan lain sebagainya ya. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami ya, mendustakan ayat-ayat kami. Artinya ayat-ayat Allah itu bukan berarti hanya Al-Quran saja. Ayat-ayat Allah itu enten dua, ayat kauniyah dan qauliyah. Ayat kauniyah niku nggih ciptaan Allah ingkang kula lan panjenengan sedaya niki rasakan, kita dapat udara dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun termasuk ayat-ayat Allah ya. Mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan hutan sebagai paru-paru dunia. Cek gak terlalu banyak napa jenenge banyu iku cek gak nang disor terus, akhirnya Allah menciptakan hutan supaya apa? Supaya keseimbangan alam ini terjaga. Tapi kalau kula lan panjenengan sedaya mengetahui ya, di Indonesia ini seharusnya menjadi paru-paru dunia, yang menjadi napa? Hutane niku menjadi paru-paru dunia. Sing diandalno dunia niku hutane Indonesia. Tapi dibabat. Entek sampai entek, akhirnya napa? Ya iklimnya berubah. Banyak banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana. Itu karena apa? Karena keserakahan mereka yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Maka mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, sing terjadi sekarang tidak ada solusi lagi. Yang menjadi solusi sekarang adalah monggo kula lan panjenengan sedaya niki benar-benar bersikap ta'awun, saling tolong menolong. Kalau kula lan panjenengan sedaya niki hanya menjaga pemerintah saja, kapan tekone? Ya, kapan ditekoni? Wong pemerintah golek digawe balike kampanye ae soro. Ya, maka kula lan panjenengan sedaya harus mempunyai sikap ta'awun, saling tolong menolong. Kalau nanti misalkan di musim panas kan bencana, misalkan di Mandeng niku banjir pun mantun ngoten ya. Biasanya orang-orang ketika banjirnya sudah selesai, nek banjir niku njaluk tolong gitu ya. Andi pemerintah itu ilok-ilokno dan sebagainya. Tapi nek bencana wis mari,
Kadang-kadang kula lan panjenengan sedaya niki napa? Lali punan. Lali gawe kerusakan bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi sebuah kerusakan moral lagi yang akhirnya nantinya akan setiap tahun akan terjadi. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa nabijanibi. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, ya, duwe-duwe akeh, wis gak ono bencana, ya, dan lain sebagainya, maka berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong. Alah banjir mek ngono tok saiki wis aku seneng dan lain sebagainya. Akhirnya napa? Balik maneh ke kesombongan. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Ini adalah sifat manusia. Ya. Nek wayahe banjir tolong di pemerintah gak bantu-bantu, tapi nek wis wayahe bencanae entek, urunan maneh wis gawe maksiat ae. Ya. Padahal setiap tahunnya wis ngerti nek gek desa iku mang bendino ben taun iku banjir, tapi kadang-kadang nek wis mari banjire urunan per omah 2 jutaan, gawe seneng-seneng tok mawon ya. Kalau mboten melarang untuk bersenang-senang, tidak, akan tetapi kalau kita semuanya itu berpikir bahwasannya kalau setiap tahun ini terjadi banjir, terjadi bencana, nek seharusnya orang-orang itu mempunyai jiwa ta'awun yang kuat. Urunan boleh, tapi urunannya masyarakat itu setiap RT dikumpulkan, misalkan gawe nguruk dalan sing ngarepe masjid atau dalan sing dilewati wong salat, itu lebih bermanfaat. Tapi sekarang nopo? Kalau kula lan saya perhatikan de ibu kula mriku ya dijaluki urunan ben minggu niku 20.000 kok Ibu Adi. 20.000 pokoknya ben minggu niku kudu urunan 20.000 ben omah. Ya, sampai setahun sampai digawe nyewa niku lho, son horeg niku lho ya. Sing regane 1 juta, 70 juta nih. Tiap RT niku enten. Insyaallah kayak kemarin mboten enten. Ya, mboten enten. Nek misalkan niku ya, ada 10 RT mawon. 60 juta dikali 10 RT misalkan ya, urunan niku. Enten 600 juta misalkan ya. Lah niku misalkan ditukokno pasir gawe nguruk omah-omahe wong sing mboten ngada atau sing biasa sholat lewat ke masjidnya gak iso, ke masjidnya itu diuruk dan lain sebagainya, itu kan lebih bermanfaat ya, lebih manfaat, bisa senantiasa jariyah ya. Setiap dilewati orang akan mendapatkan pahala dan lain sebagainya, daripada nek digawe seneng-seneng tok engko tahun meneh bengok-bengok maneh di pemerintah ya. Itulah hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, bahwasanya kula lan panjenengan sedaya niki napa harus menciptakan jiwa ta'awun ya. Urunan saiki ayo urunan sama-sama, bukan buat untuk seneng-seneng, tapi wis ngerti nek tiap tahun itu enten bencana, mari kita urunan sama-sama untuk senantiasa menanggulangi bencana. Ngoten niku ta'awun. Tapi hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bahwasannya bencana yang saat ini kita alami itu terkadang bencana itu menjadi sebuah ujian bagi kula lan panjenengan sedaya, supaya bisa kita evaluasi diri. Oh ternyata aku biyen urip iku senengane ngguak sampah sembarangan, nyoblos sembarangan dan lain sebagainya sembarangan. Sekarang diadakan bencana, adanya bencana ini menjadi evaluasi diri kita masing-masing, bahwasanya yang perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, buang sampah sembarangan, nyoblos pemimpin sembarangan, itu membuat suatu keadaan akan memperburuk ya. Bahwasanya hadirin sekalian dirahmati oleh Allah,
monggo kula sebagai umat Islam senantiasa terhindar, harus benar-benar menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Sahih Muslim. Ini adalah suatu perbuatan-perbuatan yang senantiasa membuat Allah Subhanahu wa taala murka, membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi napa? Melaknat kula lan panjenengan sedaya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya ini terhindar dari perbuatan niki sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Tufail. Hadatsana Abu Tufail Amir ibnu Wasilah qala kuntu inda Ali ibni Abi Thalib fa'atahu rajulun faqal. Dari Abu Tufail Amir bin Wasilah menuturkan kepada kami, ia berkata, aku pernah berada di sisi Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Tufail ini pernah mengatakan bahwasanya pernah berada di sisinya atau di sandingnya Ali bin Abi Thalib. Lalu ada seorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib lalu berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilaik. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata rahasia kepadamu wahai Amirul Mukminin? Ya. Mendengar perkataan yang seperti itu, ya, maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu faghadiba, ya, marah, muring-muring Bapak Ibu hadirin sekalian. Faqal, maka mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusirru ilayya syai'an yaktumuhun nas ghaira innahu qad haddatsi bi kalimatin arba'. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkata satu rahasia pun kepadaku yang ia sembunyikan dari orang lain, tetapi beliau pernah bertutur kepadaku dengan 4 kalimat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadirin sekalian tidak pernah menyembunyikan suatu keterangan kebenaran apapun kepada para sahabatnya, kepada para umatnya. Maka kalau ditanya apakah ada yang disembunyikan, maka Ali bin Abi Thalib marah, dan Rasulullah tidak pernah menyembunyikan suatu kebenaran apapun. Tapi Rasulullah berpesan kepadaku 4 perkara. Apa itu? Mahunna ya Amirul Mukminin. Maka orang tersebut berkata, apakah kalimat tersebut wahai Amirul Mukminin? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, qul la'anallahu man dabaha li ghairillah. Ya. Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kula lan panjenengan sedaya, kalau kula lan panjenengan sedaya ini supaya tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kula lan panjenengan sedaya ini tidak menyembelih binatang untuk selain Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kula lan panjenengan sedaya niki menyembelih hewan, entah itu hewan kurban, akikah ataupun napa mawon, itu boten oleh lali menyebut nama Allah. Saking senenge nyembelih PT, ya wis wali kabeh sampai ngomong-ngomongan nyembelih langsung. Maka sembelihan ini haram. Maka perbuatan seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enten malih walaupun nyembelih hewan niku menyebut nama Allah, ya, tapi untuk selain Allah, misalkan enten keluargane loro-loron nae ya. Baru kene digawa nang wong pinter dikongkon nyembelih pitik sing warna ireng ngoten ya. Ireng kabeh kaya jembele sak kukune kudu warna ireng. Akhirnya disembelih walaupun bismillahirrahmanirrahim, tapi tetap perbuatan seperti ini tidak untuk apa? Tidak untuk Allah keperluannya, atau tidak untuk
Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk apa? Untuk jin, untuk setan. Perbuatan seperti ini adalah perbuatan syirik. Maka inilah yang menyebabkan kulolan panjenengan sedaya dilaknat oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kula, la'anallahu man la'ana walidayhi. Berpesan kula lan panjenengan sedaya, yang kedua adalah Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair. Ya. Di antara dosa-dosa besar. Dosa besar itu kan wonten kata. Ya, tunggale wonten kuwata. Salah satunya yaitu satmur rajuli walidayhi. Adalah cacian ngilokno terhadap wong tua lorone. Qalu ya Rasulullah, para bersahabat bertanya, wa hal yashtimur rajul walidayhi? Rasulullah, bagaimana mungkin seorang mencaci kedua orang tuanya? Mboten mungkin ya Rasul, anak iku apa ngilokno wong tuane iku mboten mungkin. Nonton orang yang seperti itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Na'am. Iya, yasubbu abar rajuli wa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, perilaku yang seperti itu sebenarnya tidak ada. Tapi yang dimaksud adalah ketika ia mencaci ayah orang lain, ya, ngilokno bapakne wong liya, ya, lalu orang itu akan mencaci ayahnya. Artinya nek kula lan panjenengan sedaya ini ngilokno arek, ngilokno koncone, ngilokno tetangganya, itu ngilokno bapake padha karo dosane ngilokno bapake dhewe. Sebenarnya hal yang seperti ini sudah pernah atau sering kita dengar dari para penceramah, tapi kula lan panjenengan sedaya niki napa kadang-kadang khilaf ngoten ya. Wah, encene anake kok bener kaya ngene. Nah, itu termasuk mencela, sama saja dosanya mencela orang tuanya. Maka perbuatan seperti ini hadirin sekalian dirahmati oleh Allah adalah yang mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ngilokno ibune, ngilokno bapakne, itu juga termasuk suatu hal yang dilaknat oleh Allah karena dosanya menghina orang tua orang lain sama seperti dosanya menghina orang tuanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin sekalian, singkat mawon kata Kajeng Isa. Yang ketiga, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kula lan panjenengan sedaya niki terbebas dari laknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'anallahu man awa muhdisan. Napa niku? Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Lho ya napa niku? Orang sing gawe perbuatan jahat, ya, sang seharusnya itu mentang-mentang anake presiden, mentang-mentang iku anake wak lurah, ya, yang berbuat kejahatan tapi dilindungi, ya, tapi dilindungi. Oh, iku anake presiden, akhirnya dilindungi dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk perbuatan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kula lan panjenengan sedaya kangge anake. Itu anake Fatimah. Kalau anakku Fatimah mencuri, saya sendiri yang akan memotong. Oh, itu contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kula lan panjenengan sedaya itu, maka kula lan panjenengan sedaya harus benar-benar minimal mencontoh apa yang sudah perilaku beliau yang sudah dicontohkan kepada kita.
walaupun itu anak kita sendiri, walaupun itu saudara kita, lah nek encene salah ya tetap disalahkan. Jangan sampai anak kula lan panjenengan sedaya niki salah dihukum, kemudian kula lan panjenengan sedaya niki napa mendukung ya. Nah itu yang salah. Ya benar diingatkan, dinasehati dan sebagainya supaya tidak bertindak seperti itu lagi. Kemudian yang salah tetap dinyatakan salah. Maka itulah contoh dari Rasulullah SAW. Yang keempat, yang terakhir, pesan dari Rasulullah SAW, la'anallahu man ghayra manarul ard, yaitu Allah melaknat orang-orang yang mengubah batas tanda tanah. Loh ya napa niku mengubah tanda tanah niku ya. Yang dimaksud manarul ard itu adalah napa? Garis yang sudah ditentukan. Misalkan yang tanah dari pemerintah itu sudah ditentukan beberapa meter dari dari jalan itu adalah tanah pemerintah, tapi terkadang napa kula lan panjenengan sedaya niki wis mentang-mentang mari tuku mobil anyar, gawe garasi, akhirnya wis dipres-presno embong sampai kadang-kadang embongnya gak uman ya. Itulah termasuk manarul ard itu ya. Mengubah tanda tanah ya. Kebablasan ini ya. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah orang lain tanpa hak, maka akan dikalungkan padanya dari 7 bumi pada hari kiamat. Maka hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, yang dimaksud manarul ard itu yaitu mengubah batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tapi nyerobot tanah wong, nyerobot tanah pemerintah dan lain sebagainya. Itulah yang mengundang kula lan panjenengan sedaya napa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Niki terdengarnya itu ringan, tapi terkadang kula lan panjenengan sedaya niki napa khilaf. Kalau kula lan panjenengan sedaya niki membaca bukunya Ustadz Khairi niku ya. Ustadz Khairi yang dari Mojokerto niku, Jebakan Langit. Nama bukunya itu Jebakan Langit itu ada yang menjelaskan tentang manarul ard ini. Ada orang yang datang kepada Ustadz Khairi itu menanyakan, jamaah ngoten ya, itu menanyakan kepada Ustadz Khairi, Ustadz kok urip kula dan keluarga niki sumpel kae ngoten. Wis suami itu di kerjaan itu bengkerengan ae ambek rekan kerjanya, ambek bose, anak iku nawakal ke sekolahan. Kula dhewe niku rame ae ambek tetanggane dan lain sebagainya, pokoknya ruwet ke omah niku ya. Ke bukune niku isine ngoten. Kemudian minta tolong, napa sih niki Ustaz? Ngoten ya. Akhirnya Ustaz Khairi niki belum sampai ke rumahnya, ke ngarepe omahe tok niku pun dikelihatan. Oh, ternyata ada yang salah ini dengan rumahnya. Ternyata garasi ini nih Bapak Ibu hadirin, ya. Iku napa? Mangan embong. Pavingan ngoten ya, pokoknya mangan embong dan lain sebagainya. Ya ini termasuk salah satu dijelaskan ngoten. Akhirnya napa? Singkat ceritanya niku dibongkar sesuai dengan batas tanda yang sudah ditentukan. Akhirnya lama kelamaan ya atas izin Allah Subhanahu wa taala titik keluarga ini niku napa wis gak ana masalah maneng ya. Anake wis mboten masalah, wis gak tahu bengkerengan nembek rekan kerja dan lain sebagainya. Ya, itu adalah salah satu cerita saja bahwasannya manarul ard ini tidak remeh-temeh. Bahwasanya Rasulullah menjelaskan nanti akan kalau mengambil batas tanda ini hanya sejengkal saja, hanya sejengkal ya, mboten 1 meter 2 meter, sejengkal itu apa? Sak genggemnya tentak nih gitu. Ya, itu nanti akan apa? Dikalungkan padanya dari 7 bumi pada hari kiamat.
Maka kula lan panjenengan sedaya niki bener-bener harus berusaha supaya laknat Allah Subhanahu wa taala niki tidak datang kepada kula lan panjenengan sedaya. Ya. Kalau kula lan panjenengan sedaya niki menghindari laknat Allah, insya Allah kehidupan kula lan panjenengan sedaya niki diatur oleh Allah. Tapi kalau ada yang senantiasa salah satu saja yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, walaupun iku sugih ya apa, ya miliaran triliunan tiap bulan, tapi mboten jamin wong iku seneng. Kadang-kadang enten ke luar negeri niku ya, banyak sekali usaha pun gede triliunan dan lain sebagainya, tapi napa bunuh diri. Karena mungkin ya apa carane ngentekno duweke niku ya. Bingung ya apa iki duweke, mungkin seperti itu. Atau mungkin dia tidak mendapatkan suatu ketenangan dari hartanya. Ya, golek ketenangan, golek duit sing akeh supaya tenang, ternyata bukan itu. Ya. Ternyata hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, suatu ketenangan itu bisa kita dapatkan kalau kula lan panjenengan sedaya ini menjauhi dari apa saja yang mboten disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan sedaya niki salat, isok jamaah pun suweneng. Maka itulah yang menjadi sebuah tolak ukur, menjadi tolak ukur kebahagiaan kula lan panjenengan sedaya, bukan harta yang banyak, bukan hanya suami yang ganteng ya dan lain sebagainya, tapi suatu ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul dengan saudaranya, bisa ngaji, bisa sholat. Itulah yang membuat kula lan panjenengan sedaya bisa seneng, bisa tentrem urip di dunia ini. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah, itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Semua yang saya sampaikan adalah keterangan-keterangan yang insya Allah itu datangnya dari Al-Quran dan hadis. Dan kalau misalkan di luar Al-Quran dan hadis mungkin ada salah ucap ataupun salah data yang saya sampaikan, itu adalah salah kula pribadi. Maka kula lan panjenengan kula selaku angkatan muda Muhammadiyah ya, alhamdulillah bisa dikasih kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu kula niki supados kula lan panjenengan sedaya niki saged mencerna ilmu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, umur yang panjang untuk tetap beribadah kepada Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.